Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan 30 pertanyaan beserta jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan 30 pertanyaan beserta jawabannya. 1. Apa yang dimaksud dengan ulumul Quran? Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan Al-Quran seperti sejarah turunnya, penulisan, tafsir dan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Yang kedua, apa perbezaan antara wahyu dan ilham? Wahyu adalah firman Allah yang diturunkan kepada para nabi melalui perantara malaikat Jibril, sedangkan ilham adalah petunjuk Allah kepada seorang tanpa perantara malaikat. Yang ketiga iaitu berapa lama Al-Quran diturunkan secara keseluruhan? Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Yang keempat, mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab yang sempurna? Karena Al-Quran mencakup banyak hidup yang lengkap secara akidah, ibadah, muamalah dan akhlak yang berlaku sepanjang zaman dan tidak dapat ditambah atau dikurangi. Yang kelima iaitu apa bukti Al-Quran terjaga kesempurnaannya? Allah sendiri yang menjamin penjagaannya dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Terbukti dengan konsistensi mushaf di seluruh dunia dan hafalan jutaan hafiz. Yang keenam iaitu apa konsep dasar pendidikan dalam Al-Quran? Pendidikan dalam Al-Quran bersifat holistik, mencakup akal, spiritual dan akhlak yang dengan tujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu dan beramal soleh. Yang ketujuh, apa metode pendidikan yang digunakan Al-Quran? Al-Quran menggunakan metode kisah, perumpamaan, dialog, perintah langsung dan pengulangan untuk menanam nilai-nilai. Yang kedelapan, siapa subjek utama pendidikan dalam Al-Quran? Iaitu manusia, karena manusia sebagai khalifah di bumi yang wajib menuntut ilmu dan mendidik generasi berikutnya. Yang kesembilan iaitu apa yang dimaksud dengan intertekstualitas dalam Al-Quran? Iaitu hubungan yang saling merujuk antara ayat-ayat Al-Quran satu sama lain serta kaitannya dengan teks-teks keagamaan sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Yang ke-10, apa manfaat memahami intertekstualitas Al-Quran? Iaitu untuk membantu menafsirkan ayat secara lebih akurat dan memahami konteks turunnya serta menemukan koherensi dan kesinambungan pesan Al-Quran. Yang ke-11, apa fungsi perumpamaan dalam Al-Quran? Iaitu untuk mempermudah pemahaman konsep abstrak, menyentuh hati dan memperkuat argumen dengan gambaran nyata yang mudah dipahami. Baik, yang ke-12, sebutkan contoh perumpamaan yang terkenal di dalam Al-Quran. Perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Quran surah Al-Baqarah ayat 17. Dan perumpamaan orang beriman seperti pohon yang baik berakar kuat. Quran surah Ibrahim ayat 24. Baik, yang ke-13, apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Iaitu sebab-sebab turunnya sebab-sebab turunnya suatu ayat Al-Quran, baik berupa peristiwa, pertanyaan atau kondisi tertentu. Yang ke-14, bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul suatu ayat? Caranya melalui hadis sahih dari para sahabat yang menyaksikan langsung turunnya ayat. Yang ke-15, mengapa Al-Quran disebut sebagai sumber hukum Islam yang pertama? Karena Al-Quran adalah firman Allah yang memuat dalil-dalil hukumnya yang utama, hukum utama iaitu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah yang menjadi landasan dalam syariat Islam. Yang ke-16, apa posisi Al-Quran dibanding sumber hukum lainnya seperti hadis, qiyas dan ijma'? Al-Quran berada di posisi yang tertinggi. Hadis berfungsi menjelaskan Al-Quran, sedangkan ijma' dan qiyas harus berlandaskan Al-Quran. 17, apa peran asbabun nuzul dalam menafsirkan ayat Al-Quran? Iaitu untuk membantu memahami konteks ayat sehingga penafsiran lebih tepat. 18, kaedah apa yang berlaku khusus al-sabab atau al-lafaz? Para ulama mayoritas menyatakan yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz
bukan kekhususan sebab sehingga hukum berlaku umum. 19. Apa yang dimaksud dengan ilmu qiraat? Iaitu ilmu-ilmu yang mempelajari cara-cara membaca Al-Quran yang berbeza-beza. Ke-20. Bagaimana perbezaan qiraat dapat mempengaruhi makna ayat? Perbezaan qiraat bisa menghasilkan nuansa makna yang berbeza atau saling melengkapi, memperkaya pemahaman hukum dan tafsir tanpa bertentangan satu sama lain. 21. Apa kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa? Al-Quran ini memiliki gaya bahasa yang unik, balaghah yang tak tertandingi, serta keindahan sastra yang melampaui kemampuan penyair Arab sekalipun. 22. Selain bahasa, apa bentuk kemukjizatan Al-Quran lainnya? Bentuk kemukjizatan Al-Quran yang lainnya iaitu ilmiah, isyarat syain, tasyrih atau sistem hukum sempurna, berita ghaib yang terbukti dan terpeliharanya dari perubahan. 23. Apa makna menurut Al-Quran jihad menurut Al-Quran? Jihad secara luas berarti bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jihad juga mencakup dalam melawan hawa nafsu, jihad dengan ilmu dan dakwah, serta jihad membela diri. 24. Apa perbezaan jihad defensif dan ofensif dalam Al-Quran? Jihad defensif adalah jihad yang membela diri dari serangan musuh, sedangkan jihad ofensif adalah jihad yang memiliki syarat yang ketat, harus melalui keputusan pemimpin yang sah. 25. Bagaimana peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak? Peran keluarga, terutama orang tua, harus mengajarkan Al-Quran sejak dini supaya anak tertanam di dalam dirinya nilai-nilai iman, akhlak dan kecintaan terhadap wahyu Allah. 26. Bagaimana pada usia berapa idealnya anak mulai dikenalkan Al-Quran? Iaitu sejak dalam kandungan, melalui bacaan orang tua yang secara aktif, dan secara aktifnya sejak usia 4 sampai 7 tahun. 27. Apa yang dimaksud dengan etika lingkungan dalam Al-Quran? Iaitu manusia wajib menjaga alam, kerana dalam pandangan Al-Quran manusia adalah khalifah yang wajib untuk menjaga alam dan melarang kerusakan dan menganjurkan keseimbangan. 28. Apa konsep akhlak mulia yang diajarkan Al-Quran? Al-Quran mengajarkan kejujuran, amanah, rendah hati, pemaaf, adil dan kasih sayang, dan dengan Nabi Muhammad itu sebagai teladan yang sempurna. 29. Apa tantangan mengkaji Al-Quran di tengah era disrupsi digital? Tantangannya itu maraknya konten Al-Quran yang salah tafsir di media sosial, minimnya verifikasi sumber, dan menurunnya minat kajian mendalam akibat budaya instan. Ke-30. Apa peluang positif teknologi digital bagi kajian Al-Quran? Iaitu untuk memperluas akses terhadap mushaf, tafsir dan kelas tahfiz online, serta mempermudah penyebaran ilmu Al-Quran ke seluruh dunia secara cepat. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.